Tadi sidang satu ahli di bidang anak, dua saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, dan ada di satu kejadian. Dia menerangkan sesuatu, ya keterangan yang menurut saya hot. Kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami gitu ya. Nah, itu terutama terkait dengan ahli. Karena di situ kan harusnya dia ada metodologi sebenarnya dalam ahli gitu ya. Ya salah satunya itu adalah wawancara ya. Nah, wawancara seharusnya itu memang harus keduanya, tetapi informasinya hanya sepihak gitu. Harusnya itu kan dua pihak gitu kan. Nah, itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita katakan ini memang tidak kuat. Nah, oleh sebab itu maka memang kami nilai ini menguntungkan kami. Nah, oleh sebab itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami. Saya mau buru-buru. Ada rencana nggak Mas liburan? Akhir tahun mungkin ada rencana anak-anak? Nanti dibilang apa lagi, nanti bingung. Nggak mungkin anak-anak minta pengen jalan kemana gitu Papa? Mungkin Belum ini. Punten. Iya punten dulu ya. Ya, itu mungkin yang terakhir, karena saya pikir sudah cukup, karena mempunyai peristiwa-peristiwa. Yang kedua, ada ahli lagi yang melakukan terapi terhadap trauma anak. Yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Mbak Im jelaskan beberapa kali. Apa yang mereka katakan di publik secara publik gitu kan, ya itu silakan aja dia ngomong apa gitu kan. Tapi ini kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan dari versi mereka gitu. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang namanya saksi-saksi yang mereka ajukan itu bertolak belakang, berseberangan dan tidak menguatkan atau melemahkan dari dalil mereka sendiri. Mas Baim merasa lega nggak sih bukti-buktinya udah diungkapkan di... Iyalah, di tempat yang tepat ya. Terkait dengan data elektronik gitu ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan dua undang-undang gitu ya. Satu undang-undang ITE dan kemudian kedua itu undang-undang tentang perlindungan data pribadi gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Undang-undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 11 2008, kemudian 19 tahun 2016 dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2024 gitu. Apa itu disebut bukti-bukti sebenarnya gitu ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah, terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah, di situ memang diterangkan gitu kan bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya, memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalnya dia tidak didapat secara sah gitu kan, berdasarkan pasal 20 ayat 2 gitu kan, dikaitkan juga nanti dengan pasal 22 ayat 2 gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai suatu mengambil data pribadi orang secara tidak sah, nah itu dikategorikan sebagai illegal access. Apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai suatu personal yang sama? Tidak. Karena apa? Yang namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan tidak benar. Tidak. Suami istri kok Nggak berlaku. suami Legal istri. Memang Mbak Im bukan suaminya. Gitu loh. Itu ada aturannya lah. Jadi nggak perlu saya menguliai lagi tentang illegal access. Suami istri tidak mungkin ada illegal access. Suami istri saling memegang password. Artinya boleh membuka satu sama lain. Jadi illegal access tidak ada. Yang kedua, yang berhak menilai bukti, yang berhak menilai saksi itu bukan pengacara, tapi adalah majelis hakim.
yang menilai. Jadi yang punya hak apakah itu buktinya itu bagaimana dan seterusnya itu hakim yang punya hak. Artinya tidak ada penolakan dan nanti dia dinilai apakah itu karena pada saat proses pembuktian itu dikonfrontir, artinya dikonfrontir betul tidak ini data dari kamu, betul dibetulkan dalam ruang persidangan. Dalam kasus seperti perceraian, hak yang terbaik itu adalah apa yang terbaik buat anak. Jadi di dalam hukum, kompilasi hukum Islam, selama anak itu belum berumur 12 tahun, maka itu dikembalikan kepada majelis hakim. Majelis hakim nanti akan melihat mana yang terbaik untuk anak, apakah di ayahnya atau kepada ibunya. Tapi di saat anak berumur di atas 12 tahun, anak itu yang memutuskan. Itu kompilasinya. Jadi saat ini ada di tangan majelis hakim. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Kalau misalnya itu disyaratkan ke kantor, itu pembatasan, ya kan? Hanya di situ boleh, kan gitu kan? Itu namanya pembatasan, kan? Itu maka dikatakan sebagai aksesibilitas. Oke? Kalau semisal boleh di mana aja gitu kan, itu bukanlah pembatasan. Paham ya maksudnya kan? Kalau hanya boleh di situ, silakan aja datang gitu kan. Ya artinya cuma di situ dong. Selain di tempat itu nggak boleh dong, gitu kan? Itu pembatasan itu bukan menurut teman-teman. Permintaan dari Mbak Paula gitu kan bahwa pada sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak, gitu sebenarnya gitu kan. Bukan tidak bertemu ya, tetapi belum bisa tidur pokoknya utuh lah ya sebagai seorang ibu bersama dengan anak gitu. Itu sih pesannya beliau gitu kan, agar nanti dia bisa bersama-sama dengan anak. Komunikasi dengan Pak Paula Misi, ya. masih ada komunikasi ya Mas? Doain yang terbaik ya semuanya ya. Udah ketemu orang ketiganya Mas? Ya. Masih kabarin. Dadah semua.